Jadi kamu ingat bagaimana Jerman membangun tank-tank yang sangat maju secara teknologi selama Perang Dunia Kedua yang membuat takut para tentara sekutu, bahkan sampai muncul mitos-mitos di sekitarnya. Tapi kenyataannya, tank-tank itu terlalu rumit sehingga sering rusak di medan perang. Nah, tebak apa? Hal itu terjadi lagi. Puma, atau Puma kalau kamu ingin terdengar lebih Amerika. Kendaraan tempur infanteri ini telah menjadi sumber kontroversi selama bertahun-tahun di Jerman. Media memujinya sebagai terobosan besar berikutnya. Sebuah kendaraan yang membuat lompatan teknologi besar dan akan mengubah peperangan infanteri selamanya. Dan ya, kendaraan itu tidak berfungsi. Kendaraan ini sering rusak, meriamnya tidak mau menembak, dan papan di bawah kaki pengemudi tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Hal terburuk tentang kendaraan ini adalah, kendaraan yang dipresentasikan dengan kemampuan yang hampir fantastis ini sudah dikembangkan selama 2 dekade. 20 tahun dan kendaraan ini masih saja tidak berfungsi. Sudah cukup lama waktu berlalu di Jerman menunggu seseorang untuk menggebrak meja dan berkata, "Cukup sudah." Itu aksen Jerman yang buruk sekali. Saya mungkin bisa melakukannya lebih baik. Tapi yang luar biasa, Jerman masih saja berinvestasi pada desain yang terus-menerus gagal ini. Dan inilah alasannya. Sebelum Puma, ada Marder. Kendaraan tempur infanteri yang sudah ada sejak tahun 1970-an dan sampai sekarang masih menjadi bagian dari Bundeswehr. Marder sangat baik dalam tugasnya membunuh infanteri musuh dan menjaga keselamatan tentaranya sendiri. Kendaraan ini baru benar-benar digunakan dalam pertempuran pada tahun 2009 ketika pos tempur Jerman di Afghanistan diserang oleh Taliban. Marder terbukti sangat penting dalam mempertahankan pos tersebut karena meriam otomatis 20 mm dan senapan mesin 7,62 mm-nya mampu menghancurkan Taliban yang kurang perlengkapan dalam beberapa kesempatan. Lapisan baja yang secara khusus lebih tebal di bagian depan lambung mampu menahan peluru penembus baja kaliber 20 mm. Dengan varian selanjutnya dapat melindungi awak dari meriam otomatis kaliber 30 mm. Kendaraan tempur infanteri yang hebat ini memang tidak luput dari kekurangan. Masalah yang paling menonjol adalah ergonomi yang sangat buruk. Marder sangat tidak nyaman sehingga para prajurit tidak tahan berada di dalamnya. Selain desain yang tidak nyaman, Marder juga tidak memiliki sistem pendingin udara. Semua ini terdengar sangat tidak menyenangkan di Afghanistan. Karena ya, berkeliling di dalam kotak logam seberat 30-an ton tanpa AC di negara yang suhu musim panasnya bisa mencapai 39 derajat Celcius, atau 102 derajat Fahrenheit, memang tidak menyenangkan. Selain itu, Marder mulai tampak menua di segala aspek pada pergantian abad. Meriam otomatis 20 mm kalah dibandingkan dengan meriam 30 dan 40 mm yang sekarang digunakan di setiap AFV modern. Lapisan baja yang sudah tua tidak mampu bertahan dengan baik terhadap RPG atau amunisi anti lapis baja. Dan puluhan tahun redesign hanya menambah berat pada platformnya, yang akhirnya mengurangi kelincahannya. Yang paling penting untuk lingkungan pertempuran modern, Marder sama sekali tidak dilengkapi untuk menghadapi drone. Kendaraan ini tidak memiliki senjata anti-drone atau kemampuan peperangan elektronik, dan satu-satunya perlindungan fisik seperti sangkar anti-drone hanyalah improvisasi, bukan fitur yang dikembangkan dari pabrik. Saat ini, Marder sedang digunakan di Ukraina, dan performanya naik turun. Meskipun daya tembaknya masih membuat pasukan Rusia pusing, platformnya yang sudah lewat masa jayanya juga membuat pasukan Ukraina pusing bersama, tapi karena alasan yang berbeda. Kendaraan ini sering terjebak di lumpur, sangat mudah mogok karena overheat, dan hampir tidak punya toleransi terhadap ranjau. Meskipun kru sering berhasil mengevakuasi kendaraan dengan selamat, begitu Marder terkena ranjau, kendaraan itu berubah menjadi rongsokan yang sangat mahal. Jerman masih memiliki sekitar 1.500 Marder dalam inventarisnya, tetapi dari 140 Marder yang dikirim ke Ukraina, setidaknya 47 telah hilang, yang bukan tingkat kelangsungan hidup yang baik. Tulisan di dinding itu sudah terlihat pada akhir 1990-an. Pimpinan militer Jerman saat itu tahu bahwa mereka harus segera meningkatkan Marder karena desainnya akan mulai menunjukkan usianya. Jika dilihat kembali, mereka benar sekali, tapi mereka benar-benar sangat lambat dalam menanganinya. Proses desain dimulai pada tahun 1996 dan baru selesai pada tahun 2009. Agar lebih jelas, Harry Potter butuh waktu lebih singkat untuk mulai sekolah, menghancurkan banyak Horcrux, membunuh penyihir hitam terhebat sepanjang masa, lalu kembali ke sekolah itu dan akhirnya lulus. Analogi yang sangat aneh. Desain berikutnya, siapapun yang menulis ini, desain berikut inilah yang akhirnya diproduksi. Puma memiliki panjang 7,4 meter atau 24 kaki dengan lebar 3,7 meter atau 12 kaki. Meskipun itu bisa diperluas menjadi 4 meter atau 13 kaki dengan tambahan lapisan baja. Tingginya 3,1 meter atau 10 kaki, meskipun periskop komandan menambah setengah meter atau 2 kaki lagi pada tingginya. Dari segi ukuran, kendaraan ini sebanding dengan Borsog Polandia dan kendaraan tempur Bradley Amerika.
dan bisa dimuat di dalam Airbus A400M yang digunakan Jerman untuk mengangkut kendaraan lapis baja. Ini adalah fitur yang sangat penting karena pada saat perancangannya, Timur Tengah merupakan kawasan operasi tempur utama NATO dan Jerman perlu bisa mengangkut Puma melalui udara. Hal yang sama juga berlaku untuk calon mitra penjualan mereka, yang semuanya merupakan anggota NATO dan berada dalam situasi yang sama. Satu aspek di mana Puma tidak mirip dengan kendaraan tempur infanteri ini adalah beratnya. Meskipun varian aslinya, yaitu Puma level A, memiliki berat 31,4 ton atau sedikit lebih dari 69.200 pon, Puma level C, yang merupakan varian pelengkapan tempur penuh, memiliki berat luar biasa yaitu 43 ton atau hampir 95.000 pon. Bahkan varian Marder yang paling lengkap sekalipun, yang baru-baru ini menjadi terkenal karena terjebak di medan berat akibat bobotnya yang terlalu berat untuk transmisi dan mesinnya, tidak pernah memiliki berat lebih dari 37,4 ton. Dengan bobot seperti itu, secara logis, Anda akan berpikir bahwa desain baru ini akan mendapatkan peningkatan besar dalam rasio daya terhadap beratnya. Benar kan? Yah, tidak. Unit tenaga Marder adalah mesin diesel MTU 441 kW yang setara dengan sekitar 15,7 kW per ton. Tenaga Puma adalah mesin MTU 800 kW dan itu setara dengan 18,6 kW per ton dalam konfigurasi tempur terberat kendaraan tersebut. Ini berarti Puma bahkan tidak lebih efisien 3 kW per ton dibandingkan pendahulunya. Namun, ini hanya buruk jika dilihat secara terpisah. Pada kenyataannya, Puma seharusnya bertempur bersama tank tempur utama Leopard 2. Dan IFV baru ini sebenarnya memiliki rasio daya terhadap berat yang lebih baik daripada tank yang seharusnya didukungnya, yang sebenarnya cukup jarang terjadi di dunia kendaraan lapis baja. Satu-satunya hal positif dalam hal ukuran, berat, dan performa adalah jangkauannya. Kendaraan ini memiliki jangkauan operasional sekitar 600 km atau 373 mil di jalan raya, dengan tangki bensin 900 liter. Ya ampun, membayangkan mengisi penuh tangki itu di SPBU. Tapi sekali lagi, Marder juga lebih efisien dalam hal ini. Meskipun jangkauannya sekitar 80 km atau sekitar 13% lebih terbatas, Marder beroperasi dengan tangki bensin 652 liter yang sekitar 28% lebih kecil dibandingkan tangki bensin Puma. Sekarang, untuk membela Puma, Marder tidak perlu menghidupkan banyak sistem tambahan seperti pendingin udara atau puluhan sensor yang berbeda. Tapi Anda tetap akan mengharapkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dari kendaraan yang benar-benar baru. Namun dalam hal pengaturan ruang, para perancang Puma benar-benar melakukan sesuatu dengan benar. Kabin kru meskipun kecil dan agak terasa sesak, sepenuhnya terbuka. Dan ini memungkinkan setiap anggota kru dapat digantikan jika mereka terluka atau tewas dalam pertempuran. Kendaraan ini tidak seperti pendahulunya secara ideologis, sudah dilengkapi dengan pendingin udara dan juga memiliki sistem pemadam kebakaran otomatis yang menggunakan bahan kimia tidak beracun, serta perlindungan lengkap terhadap ancaman nuklir, biologi, dan kimia untuk menjaga keselamatan kru dari serangan NBC. Jarak bebas ke tanah, yaitu ruang kosong antara tanah dan bagian bawah kendaraan, berukuran 18 inci atau 45 cm, yang meningkatkan peluang bertahan hidup jika Puma menginjak ranjau darat. Sebagian besar interior kabin dinaikkan dari lantai untuk meningkatkan keselamatan. Semua pintu darurat mudah dibuka dan seluruh kendaraan dilapisi cat penahan inframerah untuk meminimalkan jejak termal Puma. Untuk semakin meminimalkan kemungkinan terkena serangan yang fatal, tangki bahan bakar Puma ditempatkan di luar badan kendaraan dan disembunyikan di balik pelat baja berat. Oleh karena itu, kecil kemungkinan tangki-tangki tersebut akan hancur. Dan jika pun terjadi, hampir mustahil ledakan yang dihasilkan akan melukai awak. Selain itu, karena tangki-tangki tersebut terpisah, menghantam salah satunya saja tidak akan membuat IFV keluar dari pertempuran. Tangki yang tersisa masih bisa digunakan untuk mundur. Dan jika itu masih belum cukup, ada tangki cadangan ketiga yang berisi bahan bakar secukupnya untuk membawa Puma ke tempat aman. Namun fitur terkuat Puma sejauh ini adalah lapis bajanya. Tata letak lapis baja pada Puma tidak hanya sangat canggih, tetapi juga sangat mudah dimodifikasi. Hal ini memungkinkan kru 3 orang dan regu infanteri 6 orang untuk mempersiapkan kendaraan ini untuk hampir semua skenario. Tingkat kemampuan bertahan hidup yang tinggi ini adalah salah satu alasan Jerman memulai proyek Puma. Negara tersebut sempat mempertimbangkan untuk memberi Asgard dari Spanyol atau CV90 IFV dari Swedia. Namun mereka menilai kendaraan-kendaraan tersebut memberikan perlindungan yang kurang baik bagi kru dibandingkan dengan apa yang bisa dibangun oleh Rheinmetall, dan Krauss-Maffei. Dan mereka benar. Pertama-tama, lambungnya memiliki profil yang relatif rendah selain periskopnya. Dan hal itu membuat Puma sangat sulit dideteksi dibandingkan IFV lainnya. Aturan pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup dalam pertempuran adalah jangan sampai terlihat, dan Puma jelas mengikuti prinsip tersebut. Kedua, lapisan baja dasar pada Puma dibuat dengan sangat baik.
Saat keluar dari pabrik, Puma menggabungkan lapisan baja keramik di bagian samping dan lapisan baja reaktif non-eksplosif di bagian depan. Lapisan baja reaktif non-eksplosif atau disingkat NERA mengandalkan gelombang kejut reaktif untuk menghancurkan proyektil yang datang atau setidaknya mengganggu fungsi normalnya. Ketika sebuah proyektil menghantam NERA, energi akan ditransfer dalam bentuk gelombang kejut. Gelombang kejut itu melewati lapisan baja dan mencapai lapisan baja elastis, yang kemudian mengarahkannya kembali. Mirip seperti cahaya yang dibiaskan saat mengenai air. Gelombang kejut yang telah diarahkan ulang menjadi jauh kurang berbahaya dan tidak menyebabkan kerusakan sebanyak jika tetap pada arah aslinya. Lapisan baja ini memberikan perlindungan dari proyektil kinetik hingga 30 mm dan proyektil berbentuk khusus seperti RPG atau peluru anti-tank bahan peledak tinggi. Jenis lapisan baja modular yang digunakan pada Puma sekitar 8 hingga 10 kali lebih efektif dibandingkan panel baja berkualitas tinggi dengan berat yang sama, dan bahkan melebihi tingkat perlindungan Stanak 4569 level 6. Ini adalah perjanjian standarisasi NATO yang mencakup tingkat perlindungan untuk kendaraan lapis baja ringan. Dan kalau kamu penasaran, ya, memang ada Stanak untuk hampir setiap proses, manuver, atau perlengkapan yang digunakan oleh tentara NATO. Untuk mencapai Stanak 4569 level 6, kendaraan tempur infanteri harus mampu menahan tembakan dari proyektil kinetik penembus baja kaliber 30 mm dan peluru artileri high explosive kaliber 155 mm pada jarak 10 meter. Lapisan baja depan Puma bahkan bisa menahan hantaman yang lebih berat lagi, dan bagian bawahnya dapat bertahan dari ledakan TNT seberat 10 kg sambil tetap beroperasi dan menjaga kru tetap tanpa cedera, yang merupakan peningkatan luar biasa dibandingkan Marder. Namun, ini hanya konfigurasi dasarnya saja. Konfigurasi yang disebut level A atau kelas pelindungan A, Puma dapat ditingkatkan hingga level C. Level B, jika Anda penasaran, tidak pernah terwujud karena Puma tidak akan muat di kapal dan kereta. Jadi, para insinyur langsung melanjutkan ke level C. Tingkat perlindungan ini menambahkan lapisan baja tambahan di sisi, atap, dan kubahnya. Kubah adalah bagian paling rentan dari Puma dan dapat dipasangi beberapa elemen lapisan baja untuk menahan hantaman peluru kaliber sekitar 30 mm. Sebagian besar peningkatan level C berasal dari lapisan baja reaktif eksplosif yang menutupi bagian atas lambung. Panel-panel lapisan baja ini akan meledak ketika diaktifkan oleh proyektil dan ledakan tersebut diarahkan keluar, sehingga meminimalkan kerusakan pada kendaraan. Lapisan baja reaktif eksplosif saat ini sudah umum digunakan di hampir setiap desain tank modern. Ketika dipasang pada Puma bersama dengan lapisan baja komposit di bagian bawah lambung dan atap, paket level C menambah 9 ton lagi pada total berat kendaraan. Namun, dengan cara itu, berat tambahan memang memberikan manfaat. Lapisan baja samping level C kira-kira sekuat lapisan baja depan level A, dan mampu menahan hantaman dari granat berpeluncur roket, bahkan beberapa peluru tank. Lapisan baja ini semakin diperkuat oleh sistem pelindungan diri multifungsi yang dikenal sebagai MUS, yang dilengkapi dengan pengacau rudal berpemandu dan granat asap yang mengaburkan pandangan musuh. Sistem ini mampu mendeteksi rudal yang datang dan laser pengukur jarak, sementara versi MAS 2.0 yang akan datang akan mampu mendeteksi rudal berpemandu sinar laser dan pengukur jarak laser generasi kedua yang lebih sulit dideteksi. Secara keseluruhan, Puma merupakan peningkatan besar dalam hal pertahanan dibandingkan Marder. Ini adalah kendaraan tempur infanteri dengan sistem pertahanan yang lebih baik daripada beberapa tank. Namun, lapisan baja bukanlah satu-satunya peningkatan kendaraan ini dibandingkan Marder. Puma dilengkapi dengan berbagai sensor yang terus-menerus memberikan informasi kepada komandan, meningkatkan kesadaran situasi secara keseluruhan, dan pada akhirnya, kemampuan bertahan hidup serta efektivitas kendaraan ini. Periskopnya menawarkan 6 tingkat zoom, dilengkapi dengan pengukur jarak laser, dan dapat dihubungkan langsung ke komandan atau penembak. Ini juga, seperti yang disebutkan sebelumnya, merupakan fitur paling menonjol pada Puma. Agar dapat digunakan oleh penembak maupun komandan, periskop ini harus ditempatkan tepat di tengah kubah. Itulah sebabnya senjata utama dan sekunder diposisikan tidak di tengah, tapi kita akan membahasnya nanti. Ada beberapa layar di dalam kendaraan, dan sudut pandang periskop dapat ditampilkan di layar tersebut, termasuk berbagai mode penglihatan seperti penglihatan termal dan mode sudut lebar. Optik milik penembak hampir sama persis, dan seluruh kendaraan dilengkapi dengan 5 kamera untuk pengawasan. 360 derajat. Jika kamu mencoba mendekatinya diam-diam, kru akan melihatmu datang. Dalam hal persenjataan, Puma hadir dengan peningkatan signifikan dibandingkan Marder. Senjata utamanya adalah kanon otomatis 30 mm dengan jangkauan efektif lebih dari 3 km. Meskipun beberapa IFV Eropa menggunakan meriam 40 mm, meriam 30 mm masih bisa bersaing karena alasan logistik. Amunisinya lebih ringan dan kru bisa membawa lebih banyak di dalam Puma. Secara spesifik, 200 peluru siap tembak dan 200 peluru lainnya disimpan sebagai cadangan. Jika kita bandingkan dengan meriam otomatis Bofors 40 mm di atas CV-CV 9040 Swedia,
yang hanya bisa menembakkan 24 peluru sekaligus dengan penyimpanan 234 peluru, tidak sulit untuk melihat bagaimana kaliber yang lebih kecil masih bisa unggul. Selain dari kalibernya sendiri, penting untuk menunjukkan tingkat fungsionalitas yang sangat maju dari meriam otomatis tanpa awak ini. Saat melawan infanteri, Puma akan menembakkan amunisi airburst. Ini berarti rem moncong meriam otomatis mengukur kecepatan peluru yang ditembakkan. Dan berdasarkan kecepatannya serta jarak target, sistem akan memprogram waktu ledak pada amunisi airburst tersebut. Sistem ini mampu memprogram tembakan yang sempurna secara otomatis yang sangat luar biasa. Selain itu, penembak dapat memilih lebar kerucut tembakan yang meminimalkan pemborosan amunisi dan meningkatkan akurasi, karena kerucut tersebut bisa diatur selebar atau senyempit yang diperlukan. Saat membandingkan Puma dengan Bradley, CBO Amerika Serikat melaporkan bahwa berkat kemampuan ini, di antara keunggulan lainnya, Puma sekitar 103% lebih mematikan dibandingkan Bradley. Peningkatan besar lainnya hadir dalam bentuk peluncur rudal MEOS yang dapat menembakkan rudal berpemandu garis pandang untuk menjatuhkan helikopter, meledakkan bunker, namun utamanya untuk menghancurkan tank. Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Marder di Ukraina. Senapan mesin koaksial Heckler & Koch MG4 terutama digunakan untuk pertempuran melawan infanteri jarak dekat. Puma membawa 2000 butir amunisi dan karena 5,56 mm adalah standar NATO, kru juga bisa menggunakan amunisi tersebut untuk senjata pribadi mereka jika mereka harus meninggalkan kendaraan tempur infanteri itu. Namun, ada kemungkinan senapan ini akan diganti di masa depan karena dudukan senapan ini bisa dipasangi MG-3 yang merupakan senapan mesin 7,62 mm yang lebih destruktif. Senjata terakhir yang ada di dalamnya adalah peluncur granat 40 mm. Senjata ini hanya digunakan untuk pertahanan titik melawan infanteri dan dimaksudkan untuk digunakan oleh dua penumpang, anggota regu infanteri yang menumpang, yang dapat membuka setengah pintu belakang dan memberikan perlindungan ke arah belakang. Dengan semua itu sudah dijelaskan, pertanyaannya tetap ada. Kenapa kendaraan ini dianggap gagal? Karena kedengarannya benar-benar luar biasa. Maksud saya, memang bentuknya agak besar dan sebaiknya memang lebih lincah. Tapi ini mungkin kendaraan tempur infanteri berlapis baja terbaik di NATO. Kendaraan ini sangat dipersenjatai dengan baik dan dilengkapi dengan sensor kelas atas. Sebenarnya di mana letak kesalahan Jerman? Ya, Jerman terkenal dengan rekayasa tekniknya yang luar biasa. Mercedes, Volkswagen, Audi, dan BMW sudah secara konsisten merilis desain kendaraan yang sangat andal selama sekitar 1 abad. Sementara kendaraan era Perang Dunia Kedua seperti Panzer IV dan Panzer V serta Messerschmitt ME 262 telah memengaruhi doktrin rekayasa pertahanan di seluruh dunia. Namun, Puma tidak termasuk dalam daftar itu. Salah satu masalah yang paling jelas adalah fakta bahwa platform ini harus segera memulai proses modernisasi begitu mulai digunakan. Puma pertama kali masuk ke hanggar Bundeswehr pada tahun 2015, dan pada tahun 2018 sudah ada rencana untuk meningkatkan tata letak komunikasinya agar dapat memberikan citra situasi kepada jet tempur. Sekarang, banyak hal lain yang kita bicarakan baru diperkenalkan kemudian. Sistem MEL, kamera berteknologi tinggi untuk pengemudi dan regu infanteri di belakang, optik yang lebih baik untuk penembak dan komandan, serta pengenalan sistem manajemen pertempuran baru semuanya sedang diperkenalkan saat ini dan sudah dipasang pada beberapa Puma. Peningkatan itu sendiri bukanlah masalah, justru sebaliknya sebenarnya. Puma adalah salah satu platform IFV yang paling mudah dimodifikasi yang ada. Jadi, memperkenalkan berbagai fitur baru seharusnya bukan masalah. Masalahnya terletak pada kompleksitas teknologi dalam mengimplementasikan fitur-fitur tersebut. Dan meskipun produsen serta militer tampaknya sudah mengetahui kecenderungan Puma terhadap ketidakandalan teknis, semuanya terbongkar di depan seluruh anggota NATO saat latihan militer. Puma seharusnya ikut serta dalam pasukan tugas gabungan kesiapsiagaan sangat tinggi NATO pada tahun 2023. Dan sebagai persiapan, Bundeswehr mengadakan latihan yang melibatkan 18 unit Puma. Pada saat itu, Jerman mengoperasikan 350 Puma dan telah mendapatkan pendanaan untuk tambahan 229 unit lagi. Yang jelas merupakan keputusan yang diperkuat oleh invasi Rusia ke Ukraina dan 18 unit yang ikut serta dalam latihan tersebut semuanya adalah unit baru. Semuanya rusak. Setiap satu pun dari mereka. Pada akhir latihan, tidak satu pun Puma yang beroperasi. Dan jika ini bukan latihan, melainkan pertempuran sungguhan, hal itu akan mengakibatkan korban jiwa besar-besaran dan membongkar teknologi sangat rahasia kepada musuh. Komandan Divisi Panzer ke-10, Mayor Jenderal Rupert von Butler, menulis surat kepada pimpinan Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan. Dalam laporannya, dia menyatakan bahwa semua Puma mencapai tingkat kesiapan operasional 0 hanya dalam beberapa hari. Dan 2 Puma terakhir yang masih setengah berfungsi harus dibawa ke lapangan tembak dengan kerusakan pada kubahnya. Namun, mereka tidak bertahan lebih lama lagi karena kerusakan dengan cepat menyebabkan kerusakan total. 1 Puma bahkan terbakar dan harus dievakuasi.
Jenderal itu sendiri menyatakan kegagalan total karena menurutnya Puma hampir tidak digunakan sama sekali. Mereka dibawa ke lapangan tembak dan yang harus mereka lakukan hanyalah menembak. Mereka tidak perlu menghabiskan hari-hari melintasi medan berlumpur dan pegunungan. Jika mereka rusak begitu mudah setelah dirawat dengan sangat teliti dan hampir tidak digunakan, bagaimana mungkin mereka bisa berfungsi dalam pertempuran sebenarnya? Pada saat itu, Puma telah digunakan selama 7 tahun dengan hampir 2 dekade sejak fase desain dimulai dan lebih dari 2 dekade sejak proses penelitian dimulai. Dan kendaraan itu masih pada dasarnya tidak berguna. Fakta bahwa kita sedang membicarakan sebuah IFV adalah titik terendah dari seluruh cerita ini. Kita tidak sedang membicarakan pesawat tempur multiperan generasi ke-6, bukan rudal hipersonik, bukan tank. Jerman bahkan tidak bisa membangun kendaraan tempur infanteri yang fungsional yang menghabiskan miliaran uang pembayar pajak selama 20 tahun. Frankfurter Allgemeine menyebutnya sebagai aib bagi Jerman, dan gelar itu bisa disandingkan dengan judul BBC yang mengatakan Angkatan Darat menghentikan penggunaan IFV Ajax karena para tentara tidak bisa berhenti muntah setiap kali mereka menaikinya. Dan tentu saja kami punya video tentang Ajax jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang masalah muntah itu. Tapi sekarang mari kita kembali ke topik utama. Karena menyebut kegagalan Puma sebagai aib adalah cara yang jujur untuk mengatakannya. Karena masalah-masalah yang muncul pada tahun 2022 diduga sudah berlalu. Masalah-masalah yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh Angkatan Darat selama proses pengujian dan tahun-tahun awal masa aktif Puma. Namun semua itu bohong. Masalah-masalah tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2022. Pada tahun 2018, Angkatan Darat Jerman melaporkan kurangnya stabilitas sistem, menyoroti kecenderungan senjata utamanya untuk mengalami kerusakan saat pelatihan. Dan meskipun telah dilakukan pemeriksaan terus-menerus, tidak ada yang berhasil menemukan penyebabnya. Hal ini mungkin bisa sedikit dimaklumi. Puma adalah salah satu IFV pertama dengan kubah tanpa awak, dan masalah-masalah awal seperti ini memang sangat wajar terjadi. Pada tahun yang sama, setiap Puma di Bundeswehr diaudit oleh kontraktor luar yang menemukan bahwa hanya 43% Puma yang siap untuk dikerahkan. Sebuah statistik yang mengerikan mengingat IFV ini baru 3 tahun digunakan saat itu. Pada tahun 2020, Puma menunjukkan banyak masalah mekanis dan perangkat lunak selama uji kesiapan tempur. Rincian kegagalan ini tetap dirahasiakan, tetapi diketahui bahwa Bundeswehr mendorong peningkatan yang seharusnya membuat Puma siap untuk Very High Readiness Joint Task Force tahun 2023. Agak ironis bahwa Puma untuk pertama kalinya mengalami kerusakan secara publik justru saat persiapan untuk satuan tugas yang sama itu. Pada tahun 2023, dalam upaya menangani insiden tersebut, Angkatan Darat mencoba meningkatkan dan memperbaiki Puma sekali lagi. Awalnya, seharusnya hanya membutuhkan beberapa bulan untuk membuat IFV siap tempur. Pada kenyataannya, ditemukan masalah perangkat lunak yang membuat perbaikan tertunda beberapa bulan lagi. Sejauh ini, tampaknya kisah Puma adalah tentang produk yang gagal, namun tetap dipaksakan masuk ke Angkatan Darat karena sesat pikir biaya hangus. Namun, ada sisi lain dari cerita ini. Menurut beberapa laporan, kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh desain Puma itu sendiri, melainkan oleh penanganan dan perawatan yang buruk. Sebagai contoh, satu unit Puma dinyatakan tidak dapat beroperasi karena sproket penggeraknya aus. Menyadari sproket yang aus dan menggantinya seharusnya menjadi bagian dari perawatan rutin. Belum lagi, Puma memiliki sistem peringatan dini sendiri untuk komponen yang aus. Jadi hampir tidak mungkin unit yang bertanggung jawab tidak mengetahui tentang roda penggerak tersebut. Unit perawatan yang bergabung dengan Puma dalam latihan tiba tanpa suku cadang dan tanpa beberapa alat khusus untuk kendaraan tersebut. Ada kemungkinan bahwa untuk mengalihkan perhatian dari pemeliharaan dan logistiknya yang buruk, Bundeswehr justru menyalahkan Puma dan produsennya. Apapun kebenarannya, minat baik dari dalam negeri maupun internasional telah menurun. Jerman memesan 50 unit Puma pada tahun 2023. Tentu saja, tetapi pendanaannya awalnya direncanakan untuk mencakup 229 unit. Pada saat penulisan ini, tentara Jerman masih memiliki persetujuan untuk membeli 200 unit lagi, tetapi hanya dengan syarat tertentu, termasuk memperbaiki masalah-masalah yang ada dan kendaraan tersebut harus menunjukkan kesiapan operasional yang andal. Mengingat negara asal Puma sendiri secara halus telah menyerah terhadapnya, setidaknya untuk saat ini pembicaraan mengenai ekspor pun ikut meredup. Australia ingin mengujinya, bahkan sebelum diketahui secara publik bahwa kendaraan itu bermasalah. Tetapi Ryan Rheinmetall dan Krauss Maffei tidak pernah mengizinkannya. Kroasia memilih Bradley, bekas dari Amerika, daripada Puma. Mereka mungkin sudah tua, tapi setidaknya mereka berfungsi. Republik Ceko mengujinya bersama IFV lain pada tahun 2017. Dan awalnya sangat terkesan dengan keunggulan teknologinya. Tetapi negara itu dengan cepat kehilangan minat karena mereka harus sepenuhnya mendesain ulang Puma agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Akhirnya, Angkatan Darat Amerika Serikat juga benar-benar tertarik dan bahkan disarankan untuk membeli Puma daripada mengembangkan IFV mereka sendiri untuk menggantikan Bradley. Laporan Kantor Anggaran Kongres sangat memuji Puma, termasuk statistik daya bunuh dan daya tahan yang telah disebutkan sebelumnya.
Tetapi Angkatan Darat akhirnya menyatakan bahwa Bradley setidaknya untuk sementara tidak dapat digantikan. Jadi, di mana letak kegagalan Puma? Ya, di semua aspek, jika kita bicara terus terang, senjata utamanya punya riwayat sering bermasalah. Perangkat lunaknya penuh dengan gangguan. Kabel-kabelnya sering terbakar. Dan ketika semua itu digabungkan, Anda mendapatkan kendaraan tempur infanteri berteknologi tinggi yang teknologinya menjadi tidak berguna. Sepertinya bukan masalah pada satu peralatan saja yang menyebabkan masalah, tapi lebih kepada kegagalan untuk menyelaraskan seluruh perlengkapan dan membuatnya berfungsi dengan baik. Meskipun reputasinya sangat buruk saat ini, Puma masih memiliki masa depan dan juga masa lalu. Puma yang asli lebih baik. Hanya 478 Puma yang secara resmi dikenal sebagai SDK, set 234 mobil lapis baja yang dibangun oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua. Mereka kecil dibandingkan dengan tank, tetapi mereka memiliki meriam yang besar dan kuat, dan mereka mampu dengan cepat mengambil posisi serta bermanuver keluar jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Itu adalah puncak dari desain mobil lapis baja pada masa itu. Kendaraan ini bisa mencapai kecepatan maksimum 80 km per jam, baik maju maupun mundur. Dan mungkin bukti terbaik betapa hebatnya kendaraan ini adalah kenyataan bahwa Inggris menggunakannya sebagai tolok ukur untuk menguji desain mobil lapis baja baru hingga tahun 1970-an. Meskipun tidak banyak yang diproduksi dan bahkan lebih sedikit lagi yang pernah melihat medan perang, kendaraan ini luar biasa untuk zamannya. Dan ketika Anda membandingkannya secara berdampingan dengan versi barunya yang bernama sama, Puma baru ini bisa dibilang sangat mengecewakan. Mungkin salah satu kekecewaan terbesar terkait Puma adalah kenyataan bahwa saat mengembangkannya, Rheinmetall juga sedang mengembangkan Lynx. Lynx adalah proyek mandiri Rheinmetall yang didanai secara pribadi oleh perusahaan. Namun tampaknya Lynx lebih baik daripada Puma dalam semua aspek. Kedua IFV tersebut memiliki ukuran dan kemampuan tempur yang serupa. Dan mungkin satu-satunya keunggulan Puma dalam persaingan ini adalah keunggulan teknologinya. Namun, semua fitur berteknologi tinggi itu tidak ada artinya jika kendaraan mengalami kerusakan karena kurangnya keandalan. Jerman tidak pernah tertarik untuk menghentikan proyek Puma dan memilih Lynx sebagai gantinya, karena mereka telah menandatangani kontrak yang mengikat bertahun-tahun sebelum Lynx mulai dikembangkan. Namun jika dipikir-pikir, ini mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih cerdas. Hongaria memesan lebih dari 200 unit dan pengiriman ke Ukraina sudah berjalan. Rumania telah memesan 300 unit dan Italia telah memesan lebih dari 20 unit untuk pengujian. Dan kemungkinan ribuan unit jika pengujiannya berhasil. Pada saat rekaman ini dibuat, Brasil, Yunani, Indonesia, Polandia, dan Amerika Serikat semuanya sangat tertarik dengan Lynx dan sedang mempertimbangkannya sebagai opsi serius untuk mengisi kekurangan IFV di Angkatan Darat mereka masing-masing. Namun, Jerman masih mendorong penggunaan Puma. Terlalu banyak uang, waktu, dan usaha yang sudah diinvestasikan atau malah telanjur hangus di proyek ini untuk menyerah sekarang. Dan ada juga unsur tekanan publik. Akan seperti apa jadinya jika Jerman mengakui bahwa Angkatan Darat dan dua produsen pertahanan paling terkemuka di negara itu tidak mampu mengembangkan IFV kelas 1? Puma adalah sebuah kegagalan, setidaknya untuk saat ini. Tidak ada minat internasional sama sekali. Puma yang dimiliki Bundeswehr sebagian besar tidak layak tempur, dan bahkan yang secara resmi dinyatakan layak tempur pun telah menunjukkan kecenderungan platform ini untuk gagal karena rekayasa yang berlebihan. Namun, ini tidak berarti bahwa Jerman akan menyerah begitu saja, karena Puma memang memiliki potensi untuk menjadi kendaraan tempur infanteri paling canggih di dunia. Hanya saja Anda pasti berharap kendaraan ini sudah sempurna, atau setidaknya berfungsi setelah bertahun-tahun pengembangan. Dan bukannya jadi kisah, ya nanti kita lihat saja apakah ini berhasil atau tidak lagi. Anda pasti berharap tahtanya sudah direbut. Terima kasih telah menonton.